Jadi ya podo ya, justru I think it's an opportunity ya. Sama oke lah kalau secara statistically kan kayak BRI biasanya perform well juga lah di Desember gitu kan. Nah, dia kalau break ya all time high-nya which is angka kita mungkin research di sekitar 6.000 ya, 5.600 gitu. Itu bisa jadi targetnya dia lah. Baca-baca komen. Oke, Telkom. Oh, Windrest PMX ya. Wah, ini mengikuti nih berarti nih. PMX hijau sendiri loh, guys, hari ini. Apa? Ya. Hijau sendiri ya. Mungkin gini lah, kalau motor-motoran in general gitu kan, ini pemerintah kan mau kasih yang apa subsidi 6,5 juta untuk motor listrik gitu, Chat. Ya. Nah, kan kayak Sliss sempat gerak ya, all related motor listrik lah ya. Bahkan kita bikin year end party, hadiahnya juga motor listrik loh, Ces. Ada, lu lihat nggak? Orin. Mereknya buat apa? Iya. Alfa. Oh. Nah, ya mungkin kalau MPMX sendiri, tapi dia memang Hondanya belum keluarin motor listrik. Akan tetapi kan kalau kita dengar-dengar dari prinsipal, soon dia di luar negeri udah siapin pipeline productionnya, tinggal di launch sebenarnya. Nah, kita tunggu aja sih, ya nggak? Nanti kebanyakan mau motor listrik dia mau produksi masif juga kan juga masih susah juga Jo, kalau Cina-nya belum open anyway. Itu juga kan pertimbangannya. Di luar negeri. Nah, kalau misalnya Doit gimana? Ada view nggak tuh, Ces? Aduh, Doit. Sakit hati gue mau Doit, Jok. Gak boleh baper ya. Gimana lo? Kayaknya tentu banget. Aduh. Dulu, hindarin dulu ya. Kalau teknikal Doit ya, dia namanya Doit kan gue nggak masuk sih. Yang gue bingung sih kayak misalnya oke lah Doit, Dewa, Yuti ya mungkin Doit dan Dewa ya lebih pure kontraktor kan dia kayak Dewa aja turn jadi loss gitu ya di kuartal 3. Jadi sebenarnya mungkin something yang menurut gue ketika dia batubara naik kan memang Doit kontraktor kan harga udah cukup di cap sebenarnya kan, jadi dia nggak terlalu variabel gitu dari ini revenue-nya. Nah ketika agak turun atau volume agak turun, nah itu juga ngaruh kan. Jadi kayak dari pergerakannya tuh tercermin dia sekarang juga orang kayaknya udah mulai lepas gitu. Sebenarnya kalau dia break ke 350 nih supportnya nih ya lu tinggal jalan 10 di 300 gitu agak ke bawah. Jadi memang sekarang di perbatasan banget sih support nih, teman-teman bisa pantau nih kalau modalnya masih dekat-dekat sini, mending ya support berikutnya tuh 330 below lah kurang lebih. Berarti kalau sekarang 350 ada 20. Nah itu bisa dijualin aja gitu untuk tampung bawah lagi nih. Gitu kurang lebih. Sering siap. Kayak Doit itu kan kayak sebenarnya bukan literally segampang kita kayak tebak misalnya nickel price going up 5%, tuh kita bisa tahu sensitivity-nya terhadap inco berapa, harum berapa gitu kan. Coal misalnya naik 5%, sensitivity berapa, kita tahu mana yang coking coal, mana yang low kalori. Nah, si kontraktor ini agak beda modelnya karena dia nggak ya kan, dia lebih ke volume sebenarnya. Kalau lu volumenya bisa naik, nah itu dia baru good gitu. Tapi kalau enggak ya akhirnya jadi false gitu, sering-sering belum naik banyak tapi udah keburu orang jualan kan gitu kurang lebih ya. Itu yang mesti diperhatiin dari kontraktor, dan biasanya gue nggak main di kontraktor juga sih. Main di call-nya aja kita harus PR 2 kali kan, nebak harga call price-nya dan harga sahamnya gitu dengan sensitivity-nya. Ya apalagi ke kontraktor lagi. Ribet kan? Ya nggak? Kalau menurut gue sih PR-nya jadi banyak. Tapi dibeli perusahaan terus ya memang kan selain mungkin karena ada gini, kalau di luar negeri memang salah satu indikator keberhasilan company itu berapa sih indeks
buyback gitu. Jadi kayak berapa yang dari S&P 500 gitu dia men-spend dana untuk beli. Jadi untuk beli balik saham perusahaannya. Itu bisa jadi indikator oh ternyata market di sana lagi naik gitu. Karena mereka perform well, dapat cash dipakai untuk salah satunya buyback. Nah, di Indonesia ya mungkin orang nggak melihat itu, tapi ya perusahaan kan ada yang membagikan dalam bentuk dividen atau buyback. Nah, itu sebenarnya opsi pilihan aja gitu kayak ya mereka mungkin merasa ini agak undervalue dia beli gitu kan. Tapi itu ya keputusan manajemen sih. Akhirnya kan kita nggak bisa ngomong mana yang bagus mana yang enggak ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi at least kalau dia buyback kan EPS-nya jadi naik karena treasury stock itu kan nggak dianggap sebagai pembagi kan dari earning kan. Jadi ya kalau someday dia bagi ini justru refleksnya bagus gitu, EPS-nya meningkat. Gitu. Friend, my God. Friend lo ada ini nggak? Yuk. 68 bos tadi ya gue lihat. Ikutin friend Jok lately. Lambat. Oke. Secara funda memang sektor telkonya persaingan mulai membaik, performa membaik, even di Friends sebenarnya laba membaik kan. Kalau dilihat dia tiap kuartal tuh masih ada cuan. Cuman memang kita aliran yang mana nih, teknikal apa fundamental nih? Secara fundamental mungkin looks mulai baik gitu kan. Tapi secara teknikal mungkin jadi jelek gitu. Nah, dia di kuartal 3 justru naik sendiri tuh. Labanya sendiri ya oke lah. All in one udah 1,6 T nih karena dia naik di kuartal 3 ya. Lonjakan nih sebenarnya. Kayak 4 kuartal terakhir juga sebenarnya udah positif dikit lah 10M. Nah sebenarnya ini perbaikan gitu Ces. Cuman harganya murah, opportunity nggak nih? Nah balik lagi kalau lu aliran teknikal lu mesti lihat dia akan slow down di mana dan slow downnya itu udah ada tanda-tanda reversal belum gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih yang untuk kita iya balik di situ aja tuh kecenderungannya ya. Karena ini too cheap sih. 70 juga 70 awal gua masuk ya. Terus akhirnya kan sempat cuci di atas, tapi ya ini udah kelewatan sih. I mean kayak cukup murah ya. Murah. Warranty tinggal 11 perak. Kelas tiba. Tapi ya, lah saham-saham small yang begini kan, I mean kalau lu ada opsi lain lagi nggak gitu selain dari sini? Gitu ya. Kalau memang nggak ada opsi ini lu ya kayak gini lu kayak wait for 2 years gitu, 1 sampai 2 years gitu loh. Bukan yang berharap oke, dia tiba-tiba ada story, kecuali ada story kan kita belum tahu ya story-nya apa lagi nih. Dia mau nambah kepemilikan di Moratel ya, tapi I mean terus udah gitu dia punya data center ya oke. Terus apa lagi yang belum pernah kita dengar gitu kan. Ya, jadi hal-hal itu yang perlu kita perhatikan, tapi dibilang murah nggak, murah atau nggak relatif ya, tapi menurut gue maksudnya dia progres membaik dibandingkan mungkin setengah tahun yang lalu gitu. Menurut gue sih gitu ya. Oke. Mau nanya lagi? Di gue sih udah nggak keluar questionnya ya Jok ya. Oh, Friend W2 kalau keep 2 tahun gimana? Jadi expirednya berapa sih? Gue lupa kan mesti mendekati expired pasti biasa harganya jelek ya, cenderung turun kan. Kalau mau spek sih bisa-bisa aja ya, harga 11 tuh kayaknya harga yang jarang gue lihat ya. Warren 2-nya. Spek aja, tapi memang ya gitu, ekspektasi kita mungkin porsinya lah yang dijaga ya, beli berapa. Yeah. Menurut gue aja sih potensi bisa menghasilkan gitu, kayak kalau apalagi kalau nunggu 2 tahun gitu ya. Bisa-bisa aja gitu, at least ke 16, 18 lagi gitu kan, itu kan juga lumayan gitu. Tapi ya porsinya aja dijaga sih, jangan all in di sana. Mateng nanti kalau tiba-tiba sampai expired dan nggak jadi apa-apa ya kan. Ada nggak?
Ya untuk saham-saham kayak gitu sih buat portofolionya nggak terlalu besar aja, Jok. Ya kan? Betul, gerakannya juga lagi agak stabil sih. Jadi ya oke. Energi kenapa datang-datang dibuang terus? Energi ya juga orang banyak kan modal lumayan agak bawah juga sih, to be honest kan, retail big playernya. Jadi ya profit taking sebenarnya mungkin agak wajar. Ya. Dan oil ini kan sebenarnya oilnya juga nggak stable ya. Mungkin kalau kita lihat ya average 10 tahun terakhir itu kan sebenarnya oil di harga 65-an. Jadi sebenarnya menurut gue sih safety netnya tuh oil price tuh akan di 65-an. Terlepas dari OPEC mau cut kita barel OPEC-nya lagi lah. Ya kan 2 juta kan itu around 2% 2%. reduction dunia. Cuman kayaknya rasa-rasanya kalau dia sampai ke 65 tuh, nah itu tuh baru agak bottom 65 sampai 70 lah harga oil. Sekarang kan mungkin mendekati 80 ya. Jadi downside mungkin ke situ, tapi upside-nya gue belum lihat lagi. Kayak upside oil tuh sampai di berapa gitu. Kalau harga oil price-nya sendiri, tapi kan reflect ke tiap company itu bisa bisa jadi beda-beda gitu. Ada yang efisien, ya tentu dia marginnya lebih tebel, profitnya lebih banyak. Nggak efisien, ya lebih boncos, kan gitu aja, Ces, bener nggak? Iya, kedua hal itu aja, Jok. Jok di gua tuh nggak keluar loh, Jok. Komen, bukan Ya pertanyaan. komen itu nggak masuk, terakhir join doang. Oh, tuh si Cesa mau dikomenin tuh netizen Beli mau beli loh. dijulitin tuh, dia senang dijulitin. Poli, wah, Poli. Poli sih nggak ada cerita ya. Dulu katanya ada yang bilang inilah itulah, tapi I don't think so. Equity-nya negatif. Ini ada notification equity negatif di Poli. Special monitoring. Serem sekali. Udah hindarin aja yang gitu-gitu. Orang lagi lumayan nih hari ini turun banyak pada. Mending beli Telkom, Jok. Ya nggak, Jok? Iya makanya. Poli I don't know ya, pasti dia ada swap something nih, sehingga ekuitasnya udah tercatat negatif. Mungkin ada pencatatan loss something, bukan loss sih, mungkin penghapusan apa gitu akhirnya. Ya, agak berbahaya mungkin ya. Construction Wika, Jas, how? Construction. Story sih kayaknya belum ada construction ya, Jok ya. Story negatif malah lu mau cari story positif atau negatif? Negatifnya ini kan, orang kan maksudnya kayak banyak investornya back off dari Iya, itu juga nggak jalan kan. Apa tuh yang SWF ya? SWF apa? ya, jadi kayak returnnya nggak menarik, something bla bla bla, orang jadi meragukan, apalagi nanti oke, pas capresnya yang kira-kira menang gitu, dia dari kubu yang sama nggak, terus dia akan masih menentukan nggak. Nah, hal-hal gitu kan yang membuat tingkat uncertainty IKN itu tinggi, dan akhirnya construction ini kan juga jadi terpengaruh kan. Tadi yang Goto tuh udah dibahas ya, Ces ya, yang Ya, maksudnya gue tuh di Mas. papan nota dekat. Ya, Goto itu sebenarnya orang intinya kayak tadi aja ya, kita ada salah satu foreign klien kita ya mau jual, dia modal-modal bawah banget itu, dia mau jual di pasar nego. Ya begitulah, karena orang mau profit taking gitu. Dia baru bisa jualan, terlepas dia oke lah cuan gitu kan, atau ya pokoknya intinya dia jadi duit gitu, how dia menguangkan saham Goto ini kan. Anyway, ya dia masuk ke papan new economy sih. Jadi itu kan New Economy Board dengan multiple voting shares. Mungkin agak beda dengan si Bukalapak. Dia masuk New Economy Board, tapi dia without multiple voting shares kan. Sebenarnya nggak ngaruh dikit gitu fund yang menganut sistem harus sahamnya masuk ke papan utama, sehingga kalau udah keluar dia harus rebalancing. Menurut gua dikit ya, karena nggak ada yang benar-benar patokannya harus begitu.
Cuman beberapa lah tadi kayaknya denger, gak banyak gitu sih. Gitu, semoga mencerahkan Got. Tapi kita tadi sepakat ya CS below 100 tuh baru kayaknya mulai dilirik gitu ya. Nah, baru lirik deh. Oke, lo ada closing statement Ces untuk Closing teman-teman? buat teman-teman, pokoknya di tahun depan gitu perhatiin aja sektor-sektor yang tadi udah kita mention ya, banking, consumer, telco gitu. Terus tahun depan kalau misalnya suku bunganya udah nggak naik, inget tuh gitu yang hari ini kita pernah ceritain, government bonds mungkin akan lebih menarik. Itu aja.